Halo, saya Elisa M. Fadilah, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan teman-teman saya terdiri dari Enggar Surgawi, Setik Nurhayati, dan Nur Komariah Setianingrum. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas UAS, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Halo teman-teman hebat, pada video kali ini kita akan membahas seputar pembelajaran bahasa Inggris. Kalian bagaimana perasaannya ketika belajar bahasa Inggris, terutama belajar tenses? Pusing tidak? Tenang, kami punya solusinya. Dalam video ini kita akan kasih tips bagaimana cara cepat menguasai tenses hanya dalam waktu 5 menit saja. Halo teman-teman hebat, bersama saya Setik Nurhayati. Jadi, video yang berjudul 5 menit kuasai tenses ini dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan kami terhadap permasalahan yang sering dihadapi oleh peserta didik, di mana tenses menjadi momok terbesar yang menghambat penguasaan bahasa Inggris. Namun jangan khawatir, video ini hadir sebagai solusi bagi Bapak Ibu guru, orang tua maupun peserta didik. Tanpa berlama-lama lagi, mari perhatikan video berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Enggar. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara menguasai 16 tenses dalam waktu 5 menit. Salah satu permasalahan yang sering kita hadapi adalah bagaimana kita menguasai tenses. Terdapat 16 tenses yang membuat kita bingung ketika kita akan menggunakannya. Banyaknya rumus yang ada membuat kita kesulitan untuk menghafalnya. Maka dari itu, saya akan memberikan tips bagaimana kita menguasai 16 tenses tersebut tanpa menghafal, tapi dengan memahami konsep tenses itu sendiri. Simak baik-baik ya. Baiklah, untuk memahami 16 tenses, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Salah satunya adalah jangan menghafal ke-16 rumus tenses. Akan tetapi, pahamilah masing-masing karakteristik tenses. Bisa dilihat di layar bahwa karakteristik tenses ada 5. Untuk karakteristik present, yaitu penggunaan verb 1 dengan penambahan s atau es di belakangnya. Karakteristik past, yaitu penggunaan verb 2. Karakteristik continuous, penggunaan be ditambah verb ing. Karakteristik future, yaitu penggunaan will dan verb infinitive. Sedangkan yang terakhir, karakteristik perfect, yaitu penggunaan have plus verb 3. Setelah memahami kelima karakteristik tenses yang telah saya paparkan, bagaimana kita menerapkannya untuk memahami tenses hanya dalam waktu 5 menit? Berikut adalah penerapannya. Simak baik-baik ya. Nah, dalam penerapannya kita akan belajar tenses seperti cara matematika. Di layar telah saya berikan contoh tenses yaitu present continuous tense. Ingat baik-baik karakteristik tenses. Karakteristik present yaitu penggunaan verb 1 penambahan s atau es, tulis di bawahnya. Lalu karakteristik continuous yaitu penggunaan be plus verb ing. Pasangkan verb 1 dengan be. Apa verb 1 dari be? Verb 1 dari be yaitu is, am, are. Tuliskan di bawahnya. Karena verb ing tidak memiliki pasangan, maka turunkan ke bawah. Maka rumus present continuous tense adalah is, am, are plus verb ing. Mudah bukan? Untuk lebih memahami penggunaan karakteristik masing-masing tenses, kita beranjak ke contoh yang kedua. Bagaimana kita mencari formula dari past perfect continuous tense? Ingat, karakteristik past yaitu penggunaan verb 2. Karakteristik perfect yaitu penggunaan have plus verb 3. Karakteristik continuous yaitu penggunaan be plus verb ing. Pasangkan verb 2 dengan have, verb 3 dengan be. Verb 2 dari have yaitu had. Verb 3 dari be yaitu been. Karena verb ing tidak memiliki pasangan, maka turunkan.
Didapatkan formula dari past perfect continuous tense, yaitu had plus been plus verb ing. Sudah paham sejauh ini? Untuk memperdalam pemahaman kita terkait penggunaan 5 karakteristik tenses yang telah saya berikan, kita akan beranjak ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita akan mencari formula dari past perfect tense. Kita tuliskan karakteristik masing-masing tenses. Karakteristik past yaitu penggunaan verb 2. Karakteristik perfect yaitu penggunaan have plus verb 3. Sekarang kita hubungkan verb 2 dengan have. Verb 2 dari have yaitu had. Karena verb 3 tidak memiliki pasangan, maka turunkan ke bawah. Maka didapatkan hasil dari formula past perfect tense yaitu had plus verb 3. Bagaimana teman-teman dengan penjelasan dari saya mengenai penerapan 5 karakteristik tenses untuk memformulasikan sendiri tenses? Terdapat 16 tenses. Teman-teman dapat membuat sendiri atau merumuskan sendiri tenses tanpa perlu menghafalnya. Tips ini akan membantumu lebih peka dalam menganalisis sebuah kalimat karena kita memberikan konsep bahwa pahami karakteristik tenses, maka kamu akan menguasainya dengan mudah. Nah, setelah kamu memperhatikan dan memahami penjelasan yang telah saya berikan, mari kita sama-sama belajar cara membuat rumus tenses sendiri tanpa perlu menghafalkan. Sekarang teman-teman di rumah coba temukan rumus tenses dari yang pertama, future perfect continuous tense, yang kedua, past future perfect tense, dan yang ketiga yaitu present perfect continuous tense. Gunakan pemahaman yang telah saya berikan ya teman-teman, dan jangan lupa tuliskan hasil temuan yang teman-teman dapatkan di kolom komentar ini ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Bye-bye. Kita akan bertemu di video selanjutnya bagaimana menggunakan rumus-rumus tenses ke dalam kalimat. See you. Wah, gimana nih penjelasan dari Kak Enggar tadi? Keren kan? Semoga kalian bisa memahami tenses dengan baik ya. Baik, berikut adalah tips yang bisa kami berikan untuk Bapak Ibu guru, untuk kalian yang sedang belajar tenses maupun kepada orang tua yang ada di rumah. Tips yang pertama untuk Bapak dan Ibu guru, pastikan dalam memberikan arahan atau memberikan ilmu tentang tenses, berikanlah keyword-keyword yang akan memudahkan peserta didik dalam mengingat tenses. Lalu tips yang kedua yaitu untuk kalian para peserta didik yang sedang belajar tenses, pastikan dan selalu ingatlah keyword yang sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Kak Enggar di video sebelumnya, sehingga kalian lebih mudah untuk memahami tenses dan bagaimana menuliskan kalimat berdasarkan tenses. Lalu yang tips yang ketiga yaitu untuk Bapak, Ibu, orang tua yang ada di rumah, pastikan untuk meluangkan waktu Bapak dan Ibu dan menghadirkan diri Bapak dan Ibu pada saat menemani anak-anak kalian sedang belajar. Harapannya, anak-anak akan lebih mudah dalam memahami tenses dengan baik. Baik, begitu saja tips dari kami. Terima kasih.